Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramadan Tawijaya dengan NPM 2207051026. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi follow up dan hold up. Follow up dan hold up adalah dua fungsi penting dalam Microsoft Excel. Kedua yang digunakan untuk mencari nilai tertentu di dalam tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai. Fungsi follow up digunakan untuk mencari nilai di dalam kolom, sedangkan fungsi hold up digunakan untuk mencari nilai di dalam baris. Dalam penggunaannya, kedua fungsi ini memiliki beberapa argumen atau parameter yang harus diisi dengan benar. Beberapa argumen tersebut antara lain nilai yang ingin dicari, rentang data yang akan dicari, nomor kolom atau baris yang tempat nilai akan dikembalikan, serta jenis pencarian dilakukan, misalnya pencarian eksak atau tidak. Untuk memahami lebih jelas penggunaan follow up dan hold up, mari kita lihat contoh berikut. Misalnya kita memiliki tabel data penjualan produk pada bulan Januari hingga Maret. Kita ingin mencari jumlah penjualan produk A pada bulan Februari. Untuk melakukan hal ini, kita dapat menggunakan fungsi follow up dengan argumen yang tepat. Contoh penggunaan fungsi hold up dapat dilakukan jika kita ingin mencari nilai tertentu di dalam baris. Misalnya kita memiliki tabel data suhu harian selama seminggu di beberapa kota. Kita ingin mencari suhu tertinggi pada hari Rabu di kota A. Dalam hal ini kita dapat menggunakan fungsi hold up dengan mengatur argumen yang sesuai. Keuntungan dari materi follow up dan hold up juga sangat bermanfaat dalam pengolahan data di Microsoft Excel. Dengan menggunakan kedua fungsi ini, kita dapat dengan mudah mencari nilai tertentu di dalam tabel yang besar dan kompleks. Hal ini tentu akan mempercepat proses pengolahan data dan mengurangi kesalahan manusia dalam mencari nilai. Selain itu, penggunaan follow up dan hold up juga memungkinkan kita untuk melakukan analisis data yang lebih akurat dan efektif. Misalnya kita ingin membuat grafik atau diagram berdasarkan data tertentu di dalam tabel. Dengan menggunakan fungsi follow up atau hold up, kita dapat dengan mudah menemukan nilai yang tepat dan menggunakan dalam pembuatan grafik atau diagram tersebut. Tips penggunaan dari follow up dan hold up untuk mengoptimalkan penggunaan follow up dan hold up, ada beberapa tips yang dapat diterapkan. Yang pertama, pastikan bahwa argumen yang kita masukkan sudah benar dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, gunakan referensi absolut pada rentang data yang akan dicari untuk menghindari kesalahan saat menyalin formula. Ketiga, gunakan fungsi if error untuk menangani nilai error yang muncul jika pencarian tidak ditemukan. Dengan menggunakan fungsi ini, kita dapat menampilkan pesan khusus atau nilai default ketika pencarian tidak berhasil. Yang terakhir, hindari penggunaan follow up dan hold up pada tabel yang sangat besar dan kompleks, karena hal ini dapat memperlambat kinerja Microsoft Excel. Untuk memperdalam pemahaman tentang penggunaan follow up dan hold up, ada beberapa referensi yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah buku Excel 2016 Power Programming. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan tutorial atau video pembelajaran di situs-situs seperti lynda.com atau Udemy. Dengan mempelajari penggunaan follow up dan hold up secara lebih mendalam, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data, analisis data menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya ingin mengimplementasikan di dalam Microsoft Excel. Di sini saya memiliki dua data, yaitu data nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, domisi. Nah, di sini ini adalah vertikal. Lebih rincinya sih, follow up itu adalah vertikal dari hold up. Coba kita mencari nama customer dengan menggunakan follow up. Mengapa kita menggunakan follow up? Karena berbentuk vertikal. Masukkan saja rumusnya follow up di blok di nomor pemesanan titik koma. Di sini kita blok di data referensinya. Jangan lupa untuk mengebloknya dengan F4 agar terkunci. Di sini kita cari nama customer di kolom 2, jadi kita ketik 2 titik koma, kita memilih false atau 0 dan enter. Nah, di sini kita telah menemukan nama customer. Oh, ini terjadi kesalahan. Sama dengan follow up blok B2 titik koma. Di sini kita mengeblok nomor pemesanan sampai domisi 4 titik koma ketik 2, karena di dalamnya terdapat di kolom 2 titik koma, pilih false.
Nah, sekarang kita mencari domisili. Agar kita mengetahui ini menggunakan vol up atau hol up, kita lihat di data referensi bahwasanya ini berbentuk vertikal atau horizontal. Jika ini berbentuk vertikal, maka kita menggunakan vol up. Seperti yang pertama tadi, vol up, klik di sel B2, titik koma, di blok data referensinya, klik F4, titik koma, kita lihat data referensinya. Di sini terdapat di domisilinya di kolom 4. Jadi kita ketik 4 dan kita pilih false atau 0, enter. Domisilinya telah diketahui. Lalu kita pencarian lama pengiriman. Lama pengiriman kita menggunakan hold up karena dia berbentuk horizontal. Di sini kita menggunakan rumus hold up, klik di D2, sel D2, titik koma. Di sini kita mengeblok data referensi di bagian horizontalnya. Lalu F4, titik koma, 2, titik koma, 0. Tuh, sudah ditemukan. Jadi pentingnya kita mengetahui kapan kita menggunakan fungsi vol up dan hold up. Nah, kita lihat saja di data referensi, itu menggunakan vertikal atau horizontal. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.